Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya atas nama Amra Maulani. Saya merupakan mahasiswi Prodi Keperawatan Angkatan 2022 Universitas Sulawesi Barat, Bapak. Bapak, tujuan kedatangan saya di sini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan terkait dari masalah setelah saya dapatkan pada saat 3 hari yang lalu kemarin saya lakukan pengkajian di rumahnya Bapak ini dengan keluarganya Bapak. Nah, di sini saya akan mengedukasi Bapak terkait dari pengendalian dispepsia atau MAL melalui pola hidup sehat Bapak. Nah, gimana Pak, sebelum saya menjelaskan nanti materinya, saya akan membagikan sebuah pretest dulu, sebuah tes dulu, nanti Bapak akan isi jawaban yang menurut Bapak itu benar. Nah, kemudian juga nanti saya akan bagikan leaflet Bapak sebagai media yang bisa Bapak lihat nantinya. Nah, untuk waktunya Pak itu sekitaran 30 menit ke depan Bapak. Baik Bapak, sampai sini sudah jelas? Siap. Masih diajaki Pak, saya kasih ke edukasi tentang pengetahuan. Insya Allah bersedia. Ya. Baik Bapak, kita mulai Bapak ya. Nah, di sini Bapak isi dulu ini KBD. Nah, saya akan jelaskan Pak ya. Jadi soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan dispepsia? Silahkan pilih jawaban yang benar dari A, B, C, dan D Pak. Nah, kemudian soal yang kedua, manakah faktor yang dapat memicu dispepsia? Silahkan pilih salah satunya juga. Kemudian yang ketiga itu, minuman berikut ini dapat memperburuk gejala dispepsia kecuali. Dan kemudian yang keempat itu, gaya hidup seperti apa yang dapat membantu mencegah dispepsia Bapak. Nah, kemudian yang kelima, kapan seseorang perlu segera ke dokter jika mengalami dispepsia. Dan keenam itu, dispepsia dapat dikendalikan dengan cara. Nah, kemudian yang ketujuh, mengapa stres dapat memperburuk dispepsia. Kemudian soal kedelapan, manakah minuman yang sebaiknya dihindari oleh penderita dispepsia Bapak. Dan yang kesembilan, apa yang perlu dilakukan jika gejala dispepsia tidak membaik setelah mengubah pola makan dan gaya hidup Bapak. Dan yang 10, itu tanda dan gejala yang paling sering ditemukan pada dispepsia adalah apa Bapak ya? Silahkan isi waktunya 5 menit Bapak. 5 menit? Iya. Kalau misalkan selesai dari sebelum jam 5 menit, bisa jadi kita tunggu Pak. Iya, tidak apa-apa Pak, isi saja sesuai dengan apa yang kita tahu. Diceklis saja Iya, itu? kita ceklis saja Pak. Iya, kita ceklis saja. Biar tidak terlalu dirasanya. Iya. Mana faktor Faktor yang memicu dispepsia. Kapan seseorang perlu segera ke dokter jika mengalami dispepsia? Baik Bapak, sudah kita isi? Sudah saya. Baik Bapak ya. Saya ambil dulu. Dan tapi Pak ini leafletnya bisa kita baca sembari saya jelaskan ini materinya Bapak. Bapak bisa lihat, kita bisa mulai Pak penjelasan materinya. Bisa juga. Ya. Baik. Nah, Bapak berdasarkan dengan permasalahan yang setelah saya dapatkan pada saat pengkajian, ternyata Bapak menderita MAL ya Bapak. Nah, di sini saya akan berikan edukasi terkait perilaku hidup sehat dalam pengendalian dispepsia ini. Nah, jadi Bapak MAL dengan dispepsia itu sebenarnya sama gitu Pak. Cuman untuk MAL itu dia sebutan awam pada masyarakat, dan sedangkan dispepsia itu adalah istilah medis yang kita gunakan biasanya di rumah sakit dalam penetapan diagnosa Bapak. Jadi kalau misalkan ganti kaget, kalau misalkan di rumah sakit ditanya ke dokter dengan dispepsia ini bukan Kak MAL, tapi itu sama sebenarnya, cuma beda penyebutan saja Bapak. Nah, kemudian MAL atau dispepsia itu merupakan suatu sindrom atau berupa gejala atau keluhan yang dimana itu kita merasakan nyeri Bapak pada area perut bagian atas Pak, atau nyeri ulu hati Pak.
Nah, di mana salah satu faktor penyebabnya itu adalah terkait dari faktor pola hidup tak. Nah, ini yang saya akan jelaskan Ki, supaya tidak parah Ki juga ini penyakitnya Bapak. Nanti saya akan edukasi Bapak. Nah, di antaranya itu Bapak adalah pola hidup sehat. Nah, di mana dalam pola hidup sehat ini itu meliputi pola makannya Bapak juga. Nah, jadi yang menjadi garis besar itu sebenarnya dari pola makan tak. Nah, di mana pola makan tak ini itu meliputi dari jenis makanan tak yang kita konsumsi itu apa, kemudian frekuensi makan tak itu berapa kali dalam sehari, karena kan biasanya itu dianggap sepele bahwa satu kali jika mau makan dalam sehari ini, padahal pada penderita mah itu tidak bisa, harus makan pagi, siang, dan malam. Nah, kemudian terkait makanan yang dikonsumsi. Nah, yang pertama itu konsumsi sayuran. Kemudian dalam sayuran ini Bapak, itu kita tidak bisa konsumsi semua sayuran. Jadi ada beberapa jenis sayuran yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, salah satunya itu adalah sayur kol. Nah, kol ini kenapa tidak bisa kita konsumsi? Karena itu adanya kandungan gas di dalam sayur kol ini Bapak, sehingga itu dapat meningkatkan asam lambung tak. Nah, jika misalkan konsumsi itu obat itu sayur, itu dapat memunculkan gejala-gejala seperti bisa mual, muntah, kemudian bahkan bisa itu langsung pusing atau sakit kepala Bapak. Nah, kemudian juga buah itu juga tidak sembarang juga dikonsumsi. Kan ada beberapa buah yang tidak bisa dianjurkan pada penderita mah ini Bapak. Nah, di antara itu yang seperti asam jeruk. Nah, kalau misalkan kita rasakan bu ini, Pak, ganti dulu konsumsi jeruk, karena semakin memperparah itu semakin meningkat asam lambung kita, produksi asam lambung berlebihan, semakin parah gejala yang kita rasakan. Nah, Bapak, selain dari buah dan sayuran tadi yang dikonsumsi dengan yang tidak bisa dikonsumsi, ada beberapa makanan Pak yang kita harus hindari. Mungkin ini sering sepelekan, seperti makanan yang ataupun minuman yang mengandung asam, pedas, kemudian yang bersoda, kemudian yang mengandung kafein Bapak. Nah, jadi kafein itu kopi Bapak, makanan yang mengandung kopi-kopian. Nah, itu Pak, kenapa harus hindari? Karena makanan dan minuman tersebut itu Pak dapat meningkatkan produksi asam lambung di dalam tubuh tak. Nah, ketika produksi asam lambung itu meningkat, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh Bapak. Nah, ketika hal tersebut terjadi, otomatis akan mereflekskan gejala-gejalanya seperti itu nih tadi, nyeri sekali ulu hati tak di bagian atas sini, kemudian mual dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dari pola makan, itu ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan juga, seperti olahraga teratur. Nah, di dalam olahraga teratur ini artinya kita beraktivitas Pak, jadi tidak hanya rebahan saja, jadi harus digunakan waktu Pak dengan produktif. Seperti aktivitas fisik itu kenapa? Karena di dalam aktivitas fisik itu Bapak dapat meningkatkan fungsi sistem pencernaan dengan mempercepat proses pergerakan makanan di saluran cernanya kita. Karena kalau misalkan makanan itu tidak tercerna dengan baik di lambung, itu dapat menyebabkan lagi peningkatan asam lambung tak, karena tidak bisa diolah di dalam. Nah, jadi makanya harus kita tetap beraktivitas. Kemudian juga terkait dari manajemen stres. Nah, manajemen stres ini Bapak, tidak orang penderita mah itu sebenarnya bukan dilarang untuk tidak ada pikirannya, tapi jangan terlalu banyak kita pikir. Kenapa? Karena berpengaruh juga dengan ini tak penyakit mata. Karena kalau misalkan banyak pikiran Pak, stres ini tidak bisa dikontrol nih, itu dapat menyebabkan lagi peningkatan berlebihan dari produksi asam lambung tak. Nah, itu akan semakin memperparah Pak. Nah, kemudian juga dari menghindari merokok dan juga alkohol. Nah, sebelum saya bahas, Bapak merokok atau tidak? Enggak Ci? Alhamdulillah. Tapi di sini saya sedikit gambaran Pak. Jadi merokok dan alkohol. Jadi mungkin sudah kita tahu bahwa merokok itu sangat fatal akibatnya, entah itu dari kita sendiri ataupun dari orang lain Bapak. Nah, kemudian dari alkohol ini ketika kita konsumsi secara berlebihan, itu dia dapat mengikis atau mengiritasi lambung tak Bapak. Nah, karena saya tanya minuman ini dia tidak berhenti iritasi lambung.
Nah, tapi kalau misalkan pola hidup tak ini tidak baik dan sering orang mengkonsumsi alkohol, itu dapat luka lambung tak sehingga terjadi perdarahan. Nah, ketika terjadi perdarahan, muncul nih namanya penyakit gastritis. Nah, gastritis itu sudah luka lambung Bapak. Begitu. Nah, kemudian terkait dari beberapa poin itu sebenarnya yang paling berpengaruh, walaupun saya jelaskan ini dan itu, tapi harus ada kesadaran diri dari Bapaknya sendiri. Karena kalau misalkan Bapak sepelekan tata cara pola hidup sehat ini, kasihan Bapak dan juga kasihan keluarga tak. Karena kalau misalkan Bapak tidak sehat, kan Bapak ini sebagai kepala keluarga di sini. Jadi bagaimana caranya Bapak ingin menafkahi anak istrinya Bapak. Jadi dari sini saya harap Bapak bisa menerapkan pola hidup sehat ini, dimana salah satunya itu adalah yang paling penting Bapak harus menjaga pola makannya Bapak. Jadi nanti tolong Bapak hindari dulu makanan yang pedas, apalagi bulan puasa, kemudian makanan yang mengandung kafein, kemudian asam. Itu ada masakan mandat Pak, namanya bau apa, piapi. Nah itu pakai cuka kan. Nah itu kita kurangi nih. Iya Pak, itu yang asam-asam tidak boleh, kecut-kecut. Kalau di dalam bahasa Bugis itu ada yang namanya cempah. Iya, cempah itu tidak bisa juga karena kecut Pak. Jadi harus dihindari itu. Kemudian yang kafein tadi Pak, jangan dulu minum kopian. Yang harus kita konsumsi Pak. Nah, yang paling baik sebenarnya Bapak dari utama itu adalah air putih Bapak. Iya, air putih. Bisa juga kita minum susu pada saat misalkan mata ini tidak kambuh karena kalau misalkan pada saat kambuh ini mata baru minum susu itu akan semakin memperparah Bapak. Iya Pak. Pemicunya salah satunya susu Bapak. Jangan lupa, kamu tertarik dengan gambar yang saya lihat di sini. Iya Pak. Ini kan pengendalian depresi. Iya. Depresi. Kalau bisa lihat ini gambar di sini kan ada kayak apel, bahkan jeruk ada. Apa di gambar ini bukan makanan yang termasuk yang ini melalui pola hidup sehat atau bagaimana? Oh iya Bapak. Ya, jadi untuk di gambar leaflet ini hanya sekedar gambaran hiasan saja, karena sebenarnya kayak ini brokoli ini tidak bisa dikonsumsi. Tidak Pak. Yang bisa itu kita konsumsi bisa pisang, tapi terkadang orang tidak cocok sama pisang biasanya tak? Saya biasa mau. Iya, ada biasanya. Jadi bisa juga konsumsi papaya. Iya, papaya Pak, semangka. Berdekai itu papaya enggak apa gitu. Enggak apa-apa Pak, kalau papaya, semangka itu enggak apa-apa dikonsumsi. Kecuali yang ada rasa kecut-kecutnya, asam-asamnya, itu kita bisa hindari dulu Bapak. Baik Pak, sampai sini masih ada yang ingin kita tanyakan Pak? Saya ini kerjanya 24 jam. Apakah itu dapat memicu juga asam lambung? Baik Bapak. Saya ini dari pagi, kayak tadi malam saya baru pulang, nanti menjelang makan sahur saya datang. Termasuk juga itu menjadi pemicu. Iya Pak, sangat betul, itu menjadi salah satu pemicu karena kurangnya istirahat, kemudian kurangnya tidur. Nah jadi saat pola tidur kemudian kurangnya istirahat itu menjadi salah satu faktor pemicunya Pak. Karena ini seperti yang kita ketahui bahwa Pak, organ-organ dalam tubuh itu juga butuh istirahat. Jadi kalau misalkan selalu kerja yang berat-berat seperti itu Pak, itu bisa mungkin kita sering-sering sedikit bisa tidur Pak. Karena kalau selalu begitu itu akan semakin memperparah dari penyakit mata ini Bapak. Karena apalagi ini selalu begadang. Nah kalau begadang itu sangat-sangat jelas itu sudah menjadi salah satu faktor pemicu dari peningkatan asam lambung tak ini.
tapi Iya. terkait dengan aktivitas saya sebagai petani. Iya. Nah ini ada juga dicantumkan di situ olahraga yang teratur. Iya. Ini saya kan aktivitas kalau pagi pergi kebun apa sini, apa itu tidak termasuk olahraga atau bagaimana? Nah, itu merupakan salah satu aktivitasnya Bapak karena Bapak gunakan waktunya dengan produktif, dengan beraktivitas. Jadi dalam hal ini Pak bukan olahraga yang kayak misalkan lari atau gitu kayak ya. misalkan angkat besi, itu tidak Pak. Nah, salah satunya itu Bapak beraktivitas supaya ini tidak diam saja aktif begitu dalam rumah, tidak ada di hal lain yang bisa Kalau dilakukan. begitu saya pergi berenang itu Nah, yang juga. iya itu menjadi salah satu aktivitasnya Bapak, Aktivitas yang harus sering saya lakukan atau terkadang saya lakukan gitu. Iya, betul Pak. Mantap. Itu nih kuncinya Pak, penyakit ini sebenarnya walaupun mengkonsumsi obat dari manapun, tapi kalau misalkan dari kita sendiri pikiran kita tidak bisa kita kontrol, kemudian banyak tekanan ataupun stres, itu bisa kita katakan percuma saja Bapak. Jadi di sini saya mengedukasi Bapak bahwa Bapak harus bisa mengontrol pikirannya Bapak, sembari Bapak menghindari dan menerapkan pola hidup sehatnya Bapak, dari makannya Bapak kita atur, kemudian dari waktu istirahatnya Bapak, walaupun sesibuk apapun Bapak, Bapak harus tetap gunakan waktunya untuk istirahat sebentar Pak, karena kasihan Ki, ini takutnya penyakitnya Bapak itu semakin memperparah. Nah, kemudian dari aktivitasnya Bapak, dari olahraga itu bukan hanya Ki lari saja, enggak sih Pak, artinya Bapak beraktivitas seperti ke kebunnya Bapak. Nah, itu menjadi salah satu aktivitas dalam penerapan di kehidupan sehari-harinya Bapak ini. Nah, dan samping Berarti ini saya ada karena saya ini kan penyakitku ini tidak terlalu aneh kurasa sekarang. Kalau ketika nyeri pada perut bagian atas, saya tidak terlalu penting kalau saya untuk makan konsumsi obat kayak apa itu yang kayak obat-obat mah begitu, antasida, ya itu dia yang sering konsumsi. Maksudnya jangan sampai dengan saya konsumsi antasida ini secara berlebihan, apakah tidak menjadi efek juga untuk penyakit saya atau bagaimana? Nah, jadi di situ ada dikategorikan bahwasannya kalau kita mengkonsumsi obat dalam sesuai dengan dosis yang diberikan tidak ada masalah. Namun ketika kita konsumsi secara berlebihan Bapak, itu akan berefek, ada dampaknya pasti Bapak. Nah, ketika misalkan kita selalu mengkonsumsi obat-obatan, itu dapat juga memperparah dari organ-organ yang lain seperti lambung kita sendiri, bisa mengiritasi kembali, bisa terjadi peradangan. Namun dalam kategori normal dari resep dari dokter itu tidak masalah Bapak, selagi dalam jangka normal itu Bapak tidak masalah. Kecuali ini Bapak, kalau misalkan Bapak sakit kepala, itu Bapak mengkonsumsi selain obat mah itu apa? Bapak minum paracetamol atau apa? Ibuprofen? Jarang. Jadi Pak, iya, karena obat-obat seperti itu Pak, itu dapat mengiritasi lambung, tak dapat memperparah. Seperti itu ibuprofen Pak, baku saudara dengan paracetamol. Jadi kalau misalkan sakit kepala atau apa, tidak apa-apa aja kita konsumsi paracetamol. Kayak flu atau apa obat apa saja yang bisa saya konsumsi yang tidak bertentangan dengan kalau flu Pak bisa kalau flu kemarin demam juga. Demam nah yang paling aman itu bagi penderita mah itu adalah paracetamol Pak. Itu dia sudah include di dalam. Paracetamol itu bisa dibeli dengan bebas Pak, karena tidak terlalu tinggi dosisnya. Nah, itu sangat aman bagi penderita mah yang memiliki penyakit lambung. Kecuali yang di atasnya lagi ibuprofen, itu selainnya jangan Pak, karena akan memperparah di kondisi lambung, tak akan iritasi lambung, tak nanti akan berdarah begitu Pak, akan terjadi perdarahan. Nah itu lebih parah lagi Pak, dari tingkatan dari penyakit lambungnya itu. Terus yang saya tanyakan ini terkait dengan kegiatan adik-adik mahasiswa yang di samping rumah saya yang kita nanam obat-obat, apa itu bisa juga kalau saya konsumsi secara ini terus menerus tidak ada di dampaknya itu, gitu. Nah,
jahe ini Bapak bisa konsumsi, tapi dengan cara itu direbus menggunakan air hangat, air panas. Kemudian kalau misalkan tidak mau kita terlalu bergetar rasa, dicampurkan dengan madu 1 sendok ataupun 2 sendok. Nah, tapi Bapak di sini itu yang saya katakan bahwasannya ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang secara berlebihan itu akan berdampak, akan ada efeknya pada bagian tubuhnya kita. Jadi itu kita selalu pahami bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Bapak. Jadi bisa Bapak konsumsi namun kategori dengan batasan yang normal saja Bapak. Artinya kan biasa kan konsumsi jahe. Iya. Saya konsumsi jahe itu kan ada pedas-pedasnya. Iya. Sekarang justru naik kurang asam lambung. Asam lambung tak? Ya, tapi menurut penelitian Pak, itu jahe itu dapat menetralkan asam lambungnya seseorang. Iya, namun ini tergantung dari individunya masing-masing. Terkadang itu ada yang memang tidak cocok. Dosisnya saya yang terlalu berlebihan. Nah, ini Pak, kalau misalkan saya dikasih Bapak untuk masaknya itu, kita jangan langsung masukkan di satu jahe. Jadi kita iris-iris dulu setengah. Nah kemudian setelah air mendidih, misalnya itu air diiris-iris satu setengah. Satu siang iya diiris-iris Pak. Nah kemudian sudah itu kita tiriskan di gelas. Nah kemudian ini kita masukkan ke madu TJ ataupun madu asli 1 sendok ataupun 2 sendok. Nah itu dia tidak terlalu pekat kita rasa. Tapi bisa aja kita konsumsi misalkan dalam 1 minggu 1 kali ataupun 2 kali Bapak. Terima kasih. Sudah jelas Bapak? Sudah tidak ada ini. Baik, kalau sudah tidak ada, ini kita akan kembali tes Bapak, kembali mengisi untuk pos tesnya. Kita akan mengetahui bagaimana pemahaman Bapak itu sudah sampai mana. Soalnya sama seperti tadi Pak, iya isi kembali. Baik Pak, bagian pertama itu apa yang dimaksud dengan dispepsia? Silakan pilih jawaban salah satunya. Ya, sudah. Kemudian yang kedua itu Pak, manakah faktor yang dapat memicu dispepsia? Dan pilih salah satunya lagi Pak. Nah kemudian yang ketiga itu minuman berikut ini yang dapat memperburuk gejala dispepsia itu kecuali. Jadi yang bukan Pak. Bukan. Iya. Nah. Ini bersoda ini, Dek. Iya. Ini bukan yang kayak minuman-minuman. Minuman yang kayak cola-cola itu Pak, yang Sprite itu bersoda Pak. Iya, minuman yang dapat memperburuk kecuali bukan. Nah, yang keempat itu gaya hidup seperti apa yang dapat membantu mencegah dispepsia? Gaya hidup apa? Perilaku apa yang dapat membantu mencegah Pak? Nah ya, lanjut yang kelima itu kapan seseorang perlu segera ke dokter jika mengalami dispepsia? Kapan seseorang perlu ke dokter jika mengalami dispepsia? Oke, lanjut. Yang keenam itu dispepsia dapat dikendalikan dengan cara yang telah saya jelaskan tadi, Mbak. Ya, kita lanjut ke 7. Iya, Kak, lanjut. Ke 7, mengapa stres dapat memperburuk dispepsia? Yang kedelapan, apakah minuman yang sebaiknya dihindari oleh penderita dispepsia? Jadi minuman apa yang harus kita hindari, Pak? Dari dispepsia atau penyakit ini? Ya. Kemudian yang 9, apa yang perlu dilakukan jika gejala dispepsia tidak membaik setelah pola makan dan gaya hidup? Setelah mengubah pola makan dan gaya hidup.
apa Pak kalau misalkan sudah dilakukan tadi beberapa itu apa nih mau dilakukan kemana Ki? Ya. Ke-10, tanda dan gejala yang paling sering ditemukan pada dispepsia itu apa Pak yang paling sering? Nah, yang terakhir itu Pak, setelah penjelasan ini apakah Bapak lebih memahami cara mengendalikan dispepsia ya atau tidak? Oke Bapak, sudah ya Bapak ya? Baik Pak. Nah, selesai. Tinggal ya Pak. Bapak, ini saya sudah melakukan edukasi pengetahuan kepada Bapak terkait pola hidup sehat khususnya pada penderita dispepsia. Saya harap Bapak bisa menerapkan perilaku-perilaku ini agar Bapak dapat bisa sembuh dan dapat dikendalikan penyakitnya Bapak. Ya. Kemudian ini juga sudah sudah Bapak isi dan nanti kita periksa apakah Bapak betul-betul memahami dari apa yang saya sampaikan Bapak. Baik, sebelum saya tutup Bapak ada yang ingin kita tanyakan atau ada yang ingin kita konfirmasi kembali? Oke Bapak, baik Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat edukasi atau pemahaman tentang penyakit atau pengendalian dispepsia ini dari adik-adik mahasiswa unsur baru ini, alhamdulillah saya lebih memahami tentang pengendalian atau pola hidup sehat, gaya pola hidup sehat dengan adanya semacam pemahaman terhadap saya sebelumnya. Dan dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atas kunjungannya atau kedatangannya di lingkungan kami ini. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa sekali lagi.